Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nak. Semua datang. Bapak absen dulu ya. Kira-kira berapa orang yang datang? Tunggu, kita ingat-ingat dulu materi kita sebelumnya. Kira-kira apa materi kita sebelumnya? Ada yang bisa jawab materi kita sebelumnya? Bentuk? Iya. Kenapa? Nah, setelah kita mempelajari konsep bentuk angka ini, kita lanjut materi kita ke dalam operasi bentuk angka. Itu dia ya, operasi bentuk angka. Kira-kira ada yang tahu manfaat operasi bentuk angka di masalah kontekstual? Nggak tahu ya? Bingung apa namanya? Akar-akar apa ada hubungannya dengan masalah kontekstual kan gitu, ya kan? Jadi ukur itu panjang rumah itu, ya panjang rumah itu nggak bulat sebenarnya, ada lebihnya, ada pakai komanya. Gitu. Misalnya 1, sekian, kecil kali pak rumahnya 1, sekian kan gitu. 10, sekian, 10,57 misalnya. Jadi itu bisa kita jadikan bentuk akar. Misal akar 3 itu berapa ya? 1,5 sekian kan? Akar 3 itu. Jadi ya. Jadi kalau kita ukur betul-betul kan panjang rumah sama lebar rumah itu pasti ada komanya, pasti ada desimalnya. KD kompetensi dasar, ya. Jadi yang pertama ini untuk KD pengetahuan, mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Untuk KD keterampilan di sini menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Adapun indikatornya, ya, pencapaian kompetensi di sini menemukan konsep bentuk akar pada masalah kontekstual. Nah, ini materi pendukung ya, materi sebelumnya yang tadi kita udah utarakan. Materi sebelumnya kan tadi konsep bentuk akar. Inilah materi kita mau kita bahas, yaitu mengaitkan konsep operasi bentuk akar dari masalah kontekstual. Lalu ini untuk pengayaan nanti menyimpulkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi bentuk akar. Oke, lanjut ya. Untuk indikator pencapaian kompetensi. Untuk indikator pencapaian kompetensi keterampilan ini mengaitkan operasi bentuk akar dari masalah kontekstual. Itu IPK pendukung ya. Yang IPK kuncinya di sini yang mau kita bahas memecahkan gambar apa itu, Nak? Tanah dijual. Siapa yang jual tanah ini? Orang ya? Iya, orang lah. Mungkin kan aku yang jual tanah kan gitu. Oke, orang yang jual tanah pastinya. Tanah dijual. Oh ada ya Pak, masalahnya ke hubungan kita ini kan. Jadi kita lihat dulu, coba kita cermati ceritanya dulu ya. Ada cerita di sini. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita temukan iklan seperti ini ataupun penjualan tanah secara kapling ya. Pernah dengar ya Nak ya? Iya, jual tanah kapling. Ya, punya tanah ya kan? Sawahnya dijual terus dikaplingkan ya supaya untung besar. Investasi di bidang tanah sangat menguntungkan untuk pengusaha properti. Bukan kalangan pengusaha properti yang mendapat untung besar, makelar tanah juga mendapatkan keuntungan. Ya, yang tukang jual-jual tanah. Itu dia makelar tanah ya. Kemudian di sini harga tanah di desa sekarang juga sudah sangat mahal. Begitu juga di kota. Jika Pak Dodi, ya saya rupanya yang jual tanah ini ya. Jika Pak Dodi mempunyai sebidang
tanah dan ingin dijual dengan harga Rp250.000 per meter persegi dengan panjang tanah 3/6 kurang ya 3/6 kurang 1 dan lebar tanah 3/6 tambah 1. Sekarang berapa harga tanah milik Pak Dodi tersebut? Kita lihat ya bahwa panjang tanah dan lebar tanah mengandung bentuk akar. Yang mana itu? Iya, akar 6 ya. Ada bentuk akarnya akar 6. Maka dapat kita menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan sifat-sifat operasi bentuk akar. Sebenarnya apa yang dicari di sini? Apa yang ditanya? Harga tanah, ya. Harga tanahnya sebenarnya yang ditanya. Tapi karena ya dan panjang tanah dan lebar tanahnya itu dalam bentuk akar, kita harus tahu sifat-sifat operasi bentuk akar. Nah, gambar apa ini? Sketsa dari mana? Pernah ke Danau Toba? Jangan bilang nggak pernah ya. Iya. Habis ini jalan-jalan kita ke Danau Toba dan nggak pernah Pak, kasihan kali ya zaman sekarang nggak pernah ke Danau Toba ya. Oke. Nah, kita tengok ceritanya dulu ini. Danau Toba adalah salah satu tempat wisata di Sumatera yang paling terkenal sampai ke luar negeri. Berkunjung ke Danau Toba harus berkunjung ke Pulau Samus. Ya. Banyak tempat wisata yang bisa kita kunjungi sekitar Danau Toba seperti Tomo, ada Tutu, ya, ada pantai Pasir Putih, pantai Bulbul, Batu Gantung, Tigaras dan lain sebagainya. Udah pernah ke sana? Ini luar biasa ya. Berarti juga jalan-jalan dari sini. Oke. Sekarang sudah ada bandara kecil ya di dekat Danau Toba sehingga jarak tempuh wisatawan dari Medan tidak terlalu jauh. Jika dari Pematang Siantar ke Prapat ataupun Danau Toba memaksanya di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Berarti sudah kita bikinkan kelompok, kemudian Bapak kasih LKPD ya, lembar kerja peserta didik, nanti didiskusikan sama satu kelompoknya ya, kemudian kita presentasikan, baru kita ambil ke ada di LKPD. Apa kira-kira yang disuruh di LKPD? Mengisi? Mengisi.
Mana? Betul, angka ketiga ya. Kenapa namanya lagi? Tepuk tangan dulu untuk kelompok K. Itu jawaban Adel. Iya deh. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Adel. Berarti jumlah harinya ya dalam satu bulan itu ya, dikali pengeluaran satu. Jumlah hari kita itu 30 hari dikali jumlah makanannya di situ. Biaya pengeluaran satu hari 1.350.000. Maka totalnya 40.500.000 ya. Oke. Maka terakhir biaya pengeluaran 4 bulan. Ayo, kelompok 4 bulan. Perasaan kalian semua dalam pembelajaran hari ini. Cepat kali bilang ya, sindrom Pak. Apa yang didapat di sini? Kira-kira apa yang didapat dari sini? Memahami apa? Memahami betul apa? Untuk materinya ini kan udah ada saya kirim ke WA di bahan ajar ya. Di bentuk akar itu ada penjumlahan, ada pengurangan, beserta contoh-contohnya. Ada perkalian dan ada pembagian. Jadi sebenarnya di sini yang kita dapatkan, ya kita simpulkan lagi. Yang kita dapatkan di sini apa di permasalahan kita ini? Kalau kita kaitkan ke operasi bentuk akar, operasi apa yang kita dapatkan di masalah kita? Penjumlahan ada? Perkalian bentuk akar yang kita dapatkan dari permasalahan kita ini. Ya. Mungkin nanti di fisika, dulu SMP pernah untuk materi pendukungnya jarak itu Bapak kasih tahu rumusnya Pi kali T. Ya. Pi itu kecepatan, T itu waktu. Ya, kecepatan dikali waktu. Coba. Ya, Bapak kasih waktu dulu kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Silakan dulu. Materi kita selanjutnya adalah menghasilkan bentuk akar. Itu ada yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi.